Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak, tanda tak dalam. Air diam, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal Muktaramin, para alim ulama yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah MI Perguruan Mu'alimat Cukir Jombang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversil, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Sifara Solihatus Maulidiyah dari kelas 5A MI Perguruan Mu'alimat Cukir Jombang, Jawa Timur. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Karakter Generasi Milenial. Hadirin, masa muda adalah masa yang penuh warna, kehidupan penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang generasi muda, marilah kita sejenak melihat generasi muda di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa, sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Sehingga hadirin sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral merajalela seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan. Rasa isin wes pada diobral, rame-rame joget tiktokan demi konten sing penting viral. Betul? Maca story WA kuat jam-jaman, maca Quran moto sepet koyok dilakban, tinggal ke ibadah wajib ora wedi, kelangan sinyal 4G koyok ketekan malaikat jurupati. Bahkan hadirin, masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana berambut gimbal, baju kumal, berlagak artis terkenal, padahal otae orang normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebihnya menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Hadirin yang berbahagia, maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional sekarang mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Sangat berbeda jauh, bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mencari kesenangan, sementara urusan akhirat tak terfikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi Shahifah 54 3 baris dari atas, yang artinya, jika kamu tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Hadirin,
Diakui atau tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat. Informasi mudah kita dapat. Berita mudah kita tangkap. Tapi ingat hadirin, dengan carut-marutnya keadaan, kemerosotan moral merajalela, kebaikan sudah diabaikan. Kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah will give negatif dunia modern. Astaghfirullahalazim. Oleh karena itu hadirin, apa yang harus kita lakukan di era modern seperti ini hadirin? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di era modern seperti ini hadirin? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kita rapatkan barisan, kita galakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harus jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang yang pintar, tetapi pemuda yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Tuku kecap dan gunung batur ngerasa medeni, sikap semanten kula matur, nyuwun pangapunten menawan dukani. Akhiru qouli hada ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.